Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Jumaidi, NIM 80401804337, kelas 14 PS6. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital produk dan tech talent. Yang pertama, digital produk, ada definisi dari digital produk. Yang kedua, jenis-jenis dan contoh digital produk. Yang ketiga, keuntungan produk digital. Definisi: produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contoh aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi, yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis atau pemanasan global. Jenis dan contoh digital produk. Yang pertama, software. Aplikasi atau app saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan App Store. Yang kedua, e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Ketiga, musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital. Diperdagangkan setiap harinya, sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang bisa diakses secara online. Sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi, biasanya dalam format MP3. Contoh aplikasinya yaitu Joox. Yang keempat, video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download. Contoh aplikasinya Netflix. Yang kelima, desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis berupa icon, brush atau kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Contoh aplikasinya yaitu shutterstock.com. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai: yang pertama, template banner Facebook Ads. Yang kedua, template post Instagram. Yang ketiga, template stories WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang 6, other. Contohnya marketplace, tokopedia.com. Isi ulang, pulsa, paket data, e-money, roaming, tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus, dan travel. Keuntungan menggunakan produk digital. Yang pertama, mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya jika seorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku offline dan e-books online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku atau akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Kedua, mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui,
bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkannya, seperti melalui media sosial, Google, dan lainnya. Yang ketiga, mendapatkan harga tambahan. Upselling merupakan strategi marketing untuk mendapatkan omset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembang aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalnya top up dan lain-lain, dengan biaya tambahan yang harus Anda bayar. Yang keempat, mendapatkan harga tambahan. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace, kita tidak perlu membuat toko online karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembang aplikasi. Kedua, test talent. Ada definisi test talent. Yang kedua, test talent pada transformasi 4.0. Yang ketiga, skill test talent. Definisi test talent dibagi menjadi dua, yaitu talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Test talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Talent-talent yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Yang kedua, meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis dan teknologi. Pertama, ada experience designer dan engineers. Yang kedua, product owner. Yang tiga, scrum master dan agility coach. Yang keempat, next gen machine learning engineers. Yang kelima, full stack architect. Yang ketiga, DevOps engineer. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human centered design, dan siklus test and learn yang cepat, perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern. Misal React JavaScript, Angular JavaScript, etc. dan platform seluler asli di iOS dan Android. Kedua, Scrum Master dan Agility Coach. Agile development di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan
bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim. Untuk mengukur budaya agile di seluruh organisasi, Anda membutuhkan agility coach. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis, dan menerapkan indikator kinerja utama atau KPI yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. 3. Product owners. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Memiliki produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi, dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer berpengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam bisnis setiap hari, mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. 4. Full stack architect. Peran ini sangat penting dalam landscape teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web atau seluler, layanan mikro, middleware, dan database back-end, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak paket pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang biak terbaik, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi teknologi. Yang kelima, next gen machine learning engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang skalabel, misal cloud dan Hadoop, dan lain-lain, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi terdistribusi, memiliki pengalaman yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkannya secara efektif. Misalnya memilih model yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memahami parameter berbeda yang mempengaruhi pembelajaran, dan lain-lain, dan pemahaman pertukaran dengan pendekatan yang berbeda. Yang terakhir, DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur misalnya jaringan server, penyimpanan aplikasi dan layanan, kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps integrasi, pengembangan, dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatisasi yang memberi tim pengembangan akses swalayan dan sesuai permintaan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol, atau dibandingkan dengan proses tradisional multiminggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan sumber daya yang serupa. Skill. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba untuk memenuhi tuntutan itu. Tentu, perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembang perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekadar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang
dapat melihat gambaran besar. Ada beberapa skill. Yang pertama, teamwork dalam membangun sistem IoT, kerjasama tim yang dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Information security, keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembang yang terbiasa dengan vulnerability assessment, public key infrastructure atau disingkat PKI, security, ethical hacking, dan wireless network security will be key players. Selanjutnya, skill business intelligence. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam head-up. Selanjutnya, skill IP networking, jaringan di mana informasi mengalir harus didesain agar lancar, meski pada lalu lintas yang besar harus aman serta dapat diandalkan. Selanjutnya, skill UI atau UX design merupakan pengetahuan umum jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antarmuka antara alat dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Selanjutnya, skill hardware interfacing, pemrograman perangkat keras yang penting jika ingin menjadi embedded engineer. Memiliki bagaimana interface program seperti GPIO, I2C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Selanjutnya, skill mobile development, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Terakhir, skill design for data, memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna dengan tujuan agar pengembang memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.